Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan merangkai ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Alan Krisnanta Wijaya dengan NPM terakhir 07350. Selanjutnya dengan saya sendiri bernama Anita Islamia dengan NPM terakhir 07328. Yang ketiga ada Victoria Luki Mahendra dengan NPM terakhir 07302. Dan yang terakhir adalah Adrian Januar Rizky dengan NPM terakhir 07369. Yang pertama saya akan menjelaskan konsep pengetahuan teknologi dan seni. Di sini ada definisi-definisinya. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Selanjutnya yaitu pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pemahaman seni. Pemahaman seni adalah ekspresi pribadi belum ada, dan seni adalah ekspresi keindahan masyarakat yang bersifat kolektif. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alan Krisnanta Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Krisnanta Wijaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang integrasi iman, ilmu, dan amal dalam Islam. Dalam pandangan Islam, antara agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam atau agama Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu iman, ilmu, dan amal saleh. Iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Menurut bahasa, arti kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yang berarti tahu, atau mengetahui, atau memahami. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan sistematis atau ilmiah. Amal saleh. Menurut bahasa adalah perbuatan yang baik. Sedangkan menurut istilah, amal saleh adalah sebuah perbuatan yang cukup baik untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilustrasi indah tentang integrasi antara iman, ilmu, dan amal saleh. Terdapat pada Quran surat Ibrahim ayat 24-25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.
Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iptek yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh. Selanjutnya, perbuatan baik tidak akan bernilai amal soleh apabila perbuatan baik tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai ilmu dan keimanan. Secara lebih spesifik, integrasi pendidikan Imtak dan Iftek ini diperlukan karena 4 alasan. Yang pertama, Iftek akan memberikan berkah dan manfaat sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila Iftek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Iftek yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. Yang ketiga, manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan jasmani, tetapi juga membutuhkan imtak dan nilai-nilai surgawi, kebutuhan spiritual. Imtak menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar imtak, segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, imtak, dan keturunan tidak akan mampu alias gagal mengantar manusia meraih kebahagiaan. Nomor 13, C. Kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nomor 14, martabat manusia dengan pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam kehidupan umat manusia dapat ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa hanya orang yang berilmulah yang hanya benar-benar takut kepada Allah. Nomor 15, Rasul telah mewajibkan umatnya agar menuntut ilmu sebagaimana sabda beliau, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat muslim laki-laki dan perempuan. Nomor 16, di samping itu Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dengan demikian, ilmu yang sudah diperoleh manusia harus diamalkan atau diajarkan kepada orang lain. Ada pepatah Arab mengatakan, al ilmu bila amalin kasyajari bila syamarin, dengan arti bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Ia berilmu tetapi tidak dapat memberi manfaat dan pencerahan untuk orang lain. Perkenalkan, nama saya Victor. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implikasi perkembangan iptek. Ya, tak bisa dipungkiri, dari masa ke masa, iptek terus berkembang sehingga membawa perubahan besar bagi semua kalangan masyarakat. Tapi, banyak yang belum tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan sebelum teknologi itu diciptakan. Oke. Untuk itu, kali ini saya akan menjelaskan dampak-dampak dari adanya sebuah iptek. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu kita akan lebih mendapat informasi-informasi yang akurat dan terbaru melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, adanya Al-Quran digital yang sewaktu-waktu dapat kita buka dan kita baca. Yang keempat, munculnya metode-metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka,
Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan jasa internet. Kemudian ada dampak negatifnya dong, masa positif aja. Yang pertama, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Wow, sangat berbahaya sekali. Kesimpulan, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah proses pencapaian segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera sehingga memperoleh kejelasan. Teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan yang objektif. Seni adalah hasil ungkapan akal budi serta ekspresi jiwa manusia dengan segala prosesnya. Seni identik dengan keindahan, di mana keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran. Perkembangan iptek dan seni adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek dan seni itu sendiri. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek dan seni setidaknya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek dan seni. Jadi, syariah Islamlah bukannya standar manfaat atau utilitarianisme yang seharusnya dijadikan tolok ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek dan seni. Ya, kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ketikan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih.